makan. Emang kenapa sih Pak Ustadz? Nggak boleh. Batal Pak Ustadz ya. Jadi sebenarnya gini. Masalah makanan yang menimbulkan bau-bau itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya dalam riwayat Muslim pernah mengatakan fala ya'tinal masajid. Jangan sampai kalian tuh deketin masjid. Kalau makan makanan yang memiliki raihah karihah, bau yang nggak sedap kayak gini. Tapi batal pahalanya. Hah? Ya bisa dengan itu tadi, rofas, fusuk, jidal. Jadi dia bisa aja ngejek orang, Gitu. ya kan? Atau mungkin berkata-kata yang tidak dibenarkan oleh aturan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nih jam-jam segini nih, buka istighfar, minta surga. Ini mustajab. Oh, pantas tetanggaan itu. Kenapa Bang? Kalau bulan puasa, udah nggak bawa motor lagi buat ngangkut penumpang. Itu apa? Ya tadi nggak boleh ngejek orang. Kalau ngojek mah buat nafkah. Mau Ramadan ke mau habis traweh silahkan mengejek tuh. Itu, ya kan? Mau dengerin ini nggak ceramah? Ada penceramah bagus. Ustadz Subki Al-Buguri. Anehnya radionya ya. Dengerin khotbah Jumatan. Macam-macam ada. Ini Pak Ustadz. Iya. Buat serep. Ya kalau bocor di jalan. Ini. Ya, mungkin ke depan kita perlu pakai teknologi. Dari bank. Oh iya. Set, langsung pencet. Bang. Nggak tahu tuh isinya berapa. Iya. Itu nggak usah ditutupin lagi. Nggak usah ditutupin, seret dia isi sendiri angkanya, ya kan? Seng, terus bisa pakai remote nih. Jadi yang khotbah baru megang remote. Saya kok sono belum. Walaupun boleh kalau yang khotib itu dia yang punya otoritas. Yang lain kan lagi dengerin nggak boleh ngomong apa. Kalau khotib boleh, yang tidur dibangunin aja boleh, Made. Bangun. Karena itu haknya khotib. Ya, daripada orang batal Jumatnya, ya kan? Boleh deh. Belum sih lama. Khotib tau khotib. Kota administratif. Iya, maksudnya yang mau ngembang jadi kota Madia. Itu. Dan sama yang ceramah. Ini namanya khatib. Artinya Orang yang berkhutbah. orang yang berkhutbah disebut khotib. Kalau khatib orang yang berkhutbah, ya kan? Ada lagi yang satu lagi orang yang mengkhitbah, orang yang melamar, tuh hampir mirip tuh. Kalau khatib orang yang melamar, kalau khatib orang yang khutbah. Panjang. Khotib orang yang berkhutbah. Orang yang mendengarkan khutbah Abdul Latif. Ya kan Abdul Latif suka dengerin nama Ustaz. Ada lagi yang diubur-ubur sama orang yang dengerin ceramah. Nyolong tip. Apa tanya? Boleh tuh. Kan? Iya boleh tempat-tempat. Iya. Baru nyalain ini nih apa? Mic. Nih mic mau tak kuat kan? Iya itu kan orangnya majar. Jangan suka gitu dia kan nih lagi beramal. Oh ini memberi makan orang yang berpuasa. Masak. Itu sama aja katanya pahalanya dengan orang berpuasa, Pak Ustaz. Betul. Dia nggak usah puasa aja, tiap hari aja kasih makanin orang. Gitu, dia kena bab sendiri. Kalau nggak ada halangan, nggak ada ujung. Nggak apa-apa. Kita boleh. Ada persamaan hak. Oh boleh. Boleh Bang. Ustadz, itu tadi yang saya nanya itu ada babnya Pak Ustadz. Oh.
Enak nih. Tak tinggal terawih. Tusuk giginya udah ada bang. Oh. Ya. Sambal apa? Nongkot. Ya, Bo. Pasti pada nambah. Pulang. Pulang. Pulang kemana sih? Undang, Jeng. Aduh, ini makan. Emang kenapa sih Pak Ustadz? Nggak boleh. Batal, Pak Ustadz ya. Jadi sebenarnya gini, masalah makanan yang menimbulkan bau-bau itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya dalam riwayat Muslim pernah mengatakan, "Fala ya'tinal masajid." Jangan sampai kalian tuh deketin masjid. Kalau makan makanan yang memiliki raihah kariha, bau yang nggak sedap kayak gini. Tapi memang sebenarnya gitu. Ilat hukum tuh sebab kenapa kata Nabi kamu jangan deketin tempat sholat atau jangan deketin masjid atau musola karena baunya. Kalau memang ente makan jengkol, memang hadis di sini ada bawang, basol, thum, itu juga bawang. Boleh aja kalian makan, bukan berarti sesuatu itu haram. Kalau bisa hilangin baunya. Karena ya mungkin dia lagi amin begitu, malaikat benci dengan bau-bauan yang buruk keluar dari mulut kita. Ya kan gitu. Nah, kalem suara perut. Gitu aja berapa? Nggak jadi tuh orang pulang lagi mau buka bersama. Ini dia nih. Begitu ya. Memang sebenarnya dia boleh di sana kita masih bisa atau punya obat untuk menghilangkan baunya. Apalagi kalau dia buang air kecil di kamar mandi umum. Oh. Suram 2 ember aja kadang-kadang baunya tuh masih nempel. Nyangkut. Itu kan nggak orang. Ya kan? Bau. Itu kan orang langsung aja. Walaupun yang makan bukan ente, tapi orang udah nyangkain aja bahwa yang makan tuh ente. Ya, dan lagi buka puasa masa langsung Jengkol. Kalau ini kolot coy. Iya, bagus kolak. Sambal apa? Siang-siang. Udah jadi bata. Ya, emang komen. Beduk kan nggak boleh. Jangan terpengaruh. Gimana? Hampir saya kemakan. Berudung. Nih. Oh, udah. Alhamdulillah. Haus dan lapar telah hilang lenyap. Pahala telah engkau berikan. Ustadz jadi nggak jadi makan sini? Jengkol sih ya? Oh iya, habis makanannya begitu. Ya udah. Ayo. Sumrah. Ya, saya makan. Udah diam aja dulu situ. Santannya kurang. Kalau kurang ada lagi nih. Lu peras palanya. Nipit. Tapi kita mau nyari kelapa dulu nih. Ya udah. Buat bikin santan. Ya udah, saya mau wudu dulu. Udah batal. Apa? Buat kenang-kenangan. Moga-moga Satadi bisa berikan solusi juga menghibur hati. Bareng Komeng juga Adul serta ada Ustadz Suki ada Temon dan Mu.